Nasib malam menimpa MR, pelajar salah satu sekolah SMK di wilayah Jelambar, Jakarta Barat. Usai dirinya menjadi korban pembacokan siswa SMK lain. Korban pun harus dilarikan ke rumah sakit lantaran terkena bacokan senjata tajam di punggung bagian kiri dan patah tulang di tangannya. Aksi penyerangan tersebut terjadi saat korban yang tengah berboncengan sepeda motor dengan temannya hendak berangkat ke sekolahnya melintas di Jalan Kiai Tapagrogol, Jakarta Barat. Dan tiba-tiba saja terlibat perselisihan dengan ketiga orang pelajar lain. Dan kemudian aksi kejar-kejaran antara korban dan ketiga pelajar dari sekolah lain tersebut tak terhindarkan. Lantaran sepeda motornya kehilangan kendali dan menabrak trotoar jalan. Korban dan rekannya seketika terjatuh lalu langsung diserang dan dibacok ketiga pelaku dengan senjata tajam. Melihat korban sudah tak berdaya di lokasi kejadian, ketiga pelaku kabur dengan berboncengan sepeda motor dan terekam kamera CCTV di lokasi. Polisi kemudian bergerak cepat dan mengamankan ketiga pelaku berinisial ABH, AP, dan PAF dari tempat tinggalnya masing-masing. Namun karena ketiga pelaku masih di bawah umur dengan status anak yang tengah berhadapan dengan hukum, maka polisi tak menghadirkannya dalam gelar perkara di Mapolsek Tanjung Duren. Selain para pelaku, polisi turut menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dan senjata tajam jenis celurit. Selain kini tengah dalam pemeriksaan intensif di Mapolsek Tanjung Duren, ketiga pelaku juga telah dikeluarkan dari sekolahnya menimba ilmu dan dicabut kepemilikan kartu KJP-nya. Ketika korban juga merupakan anak di bawah hukum, anak di bawah umur, yang dimana korban ini merupakan siswa dari SMK Barat Trikora yang terletak di Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Tamburan, di mana korban berinisial MR sedang melintas di Jalan Dan Mogot, dari arah Roksi menuju ke arah TL Grogol, atau Lampung Merah Grogol, di mana bertemu dengan para pelaku. Kemudian karena ada satu dan lain hal, perselisihan di antara mereka, kemudian pelaku ini 2 orang, inisial AP, anak berhadapan hukum dengan inisial AP, dan PAF yang merupakan siswa dari SMK Perti, Perguruan Tabligh Islamiyah, SMK Perti yang ada di wilayah Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Tamburan. Yang dimana karena ada perselisihan ini, pelaku kemudian mengejar korban, dimana korban juga pada saat itu berboncengan dengan 2 orang. Nah, ketika dibonceng, tiba-tiba pelaku menghampiri kemudian langsung melakukan pembacokan ke punggung sebelah kiri korban. Yang dimana akibat dari pembacokan itu, korban kehilangan kendali, ketika kehilangan kendali dan korban akhirnya terjatuh dari kendaraan roda 2 tersebut yang dikendalikan dan menabrak trotoar yang ada di Jalan Kiai Tapak. Jadi pada asalnya itu kita mendapatkan laporan dari pihak jajaran unit lantas Polsek Tanjung Duren, yang dimana awal temuannya adalah kami pikir adalah terjadinya laka lantas. Namun ketika dicek oleh anggota ke TKP, ternyata ditemukan informasi dari warga setempat atau warga yang melihat bahwa telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Anak-anak kami itu yang kemarin terlibat tawaran hukum, itu bertiga itu sudah dikeluarkan dari sekolah SMK Berti. Jadi memang setiap pagi itu kita sama pembina OSIS itu ada razia, Pak. Jadi razia anak-anak tadinya yang nggak bawa sajam ataupun rokok itu tidak digeledahin. Tapi kebetulan memang kemarin itu rupa-rupanya anak ini ngumpetin di rumahnya. Jadi ketika di rumahnya dia bawa, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Pemprov DKI Jakarta, ketika ada siswa yang melakukan tindakan tawuran, maka seluruh bantuan dari Pemprov DKI Jakarta akan dicabut. Itu mungkin langkah-langkah kita. Selain barangkali nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan coba upayakan semacam pertemuan antar siswa. Itu ketentuan, bukan sangat ketentuan pelaku tawuran, pelaku tindak pidana, maka KJP-nya seluruh bantuan akan dicabut. Kini para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan menekam di balik jeruji penjara Polsek Tanjung Duren dan terjerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana selama 6 tahun penjara, dikurangi setengah dari masa tahanan mengingat para pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.